Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak, ibu, bapak, orang tua siswa. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi, hari ini kita melaksanakan pembelajaran daring ya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, pertama-tama ibu akan mengingatkan kalian untuk tetap melakukan kegiatan pembiasaan, yaitu yang pertama sholat duha, kemudian membaca, kemudian mengaji, kemudian menulis. Hari ini giliran menulis di buku yang warnanya pink. Yang masih kosong silahkan diisi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan petunjuk. Ini ada di tema 6, subtema 1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Sebelum lanjut, apakah kalian tahu apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Contoh ungkapan petunjuk yaitu sebagai berikut. Suatu hari, ayah dan ibu Dayu sedang membersihkan rumah. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu, ibu memberinya petunjuk. Ibu berkata, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu, gosokkan kain itu ke kaca, setelah itu keringkan dengan kertas koran." Nah, kalimat yang ibu ucapkan itu adalah ungkapan petunjuk. Kenapa? Karena di situ disusun secara urut cara membersihkan jendela. Juga menggunakan kalimat perintah halus, yaitu pada kalimat gosokkan kain itu ke kaca dan keringkan dengan kertas koran. Anak-anak soleh dan soleha, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Ungkapan petunjuk juga ditulis secara urut dan rinci. Perhatikan contoh ungkapan petunjuk cara mengepel lantai berikut ini ya. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kemudian yang kedua, isilah ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Kemudian yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Selanjutnya, yang kelima, peras kain pel. Lanjut yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui cara mengepel lantai. Coba ceritakan kembali bagaimana caranya. Nah, selain menggunakan gambar, kita juga dapat menyusun kata acak menjadi ungkapan petunjuk. Ingat ya anak-anak soleh, soleha, ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Contohnya, buanglah, gunakan, atau cucilah. Berikut adalah langkah-langkah menyusun kata acak menjadi ungkapan petunjuk. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Kemudian, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang terakhir, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Contohnya di sini ada kata-kata acak, yaitu katanya adalah sampah tempatnya pada buanglah. Yuk kita susun menjadi kalimat yang benar. Yang pertama kita cari dulu kata perintahnya.
Di situ kata perintahnya adalah buanglah. Nah, selanjutnya kita susun kata-katanya menjadi kalimat yang benar ya. Setelah kata buanglah, kira-kira kata apa ya? Ya, betul sekali. Selanjutnya kata sampah. Jadi, apabila kita susun menjadi kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Ibu punya contoh lagi, ada kata sabun, saat, tangan, gunakan, dan cuci. Kita susun menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Seperti biasa, pertama kita cari kata perintahnya. Di sini, kata perintahnya itu yang pertama adalah gunakan. Kemudian kita susun kata-kata selanjutnya. Nah, jawabannya yaitu gunakan sabun saat cuci tangan. Contoh terakhir dari Ibu punya kata basah, bersihkan kaca dengan lap. Apabila kata-kata tersebut kita susun menjadi ungkapan petunjuk yang benar, yaitu jawabannya bersihkan kaca dengan lap basah. Nah, itu tadi contoh menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Ungkapan petunjuk sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, setelah diberikan petunjuk, kamu dapat memberikan tanggapan dan ucapkan tanggapan dengan santun. Perhatikan cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang, lengan diangkat ke belakang punggung, badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong, kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah, jika kita perhatikan di percakapan tadi, ungkapan yang ayah berikan itu adalah merupakan ungkapan petunjuk. Dan kalimat terakhir yang diucapkan Udin itu merupakan tanggapan atas ungkapan petunjuk. Pada percakapan tersebut, Udin menanggapi ungkapan petunjuk dari ayahnya dengan bahasa yang santun. Nah, berikut Ibu punya contoh tanggapan dari ungkapan petunjuk. Yang pertama, petunjuknya membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Tanggapannya bisa kita bilang seperti ini. Oh begitu, terima kasih atas petunjuknya ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada petunjuk letakkan bola di keranjang. Coba, apa kira-kira tanggapannya? Nah, kita bisa menanggapi, baiklah, terima kasih atas petunjuknya. Anak-anak hebat, kita bisa mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Sebelum bermain peran, buatlah percakapannya terlebih dahulu. Kemudian percakapan tersebut harus berisi petunjuk melakukan sesuatu. Lalu, tuliskan percakapan dengan bahasa yang santun. Gunakan ejaan yang baik dan benar. Sekarang mari kita simak percakapan antara ayah, ibu, dan Siti yang sedang menanam bibit cabai ya. Ayah, ibu lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh. Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya. Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik ayah, lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, coba kita perhatikan percakapan mereka bertiga ini ya. Kalimat yang diucapkan oleh ayah dan ibu itu adalah merupakan ungkapan petunjuk. Dan ungkapan yang diucapkan oleh Siti adalah tanggapan dari ungkapan petunjuk tersebut. Nanti kalian bisa menekan percakapan tersebut dengan ibu dan ayah kalian ya.
Tahukah kalian, gambar acak dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu. Caranya, susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Kemudian, buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Buatlah cerita yang urut dan padu. Yuk kita susun gambar berseri ini sehingga menjadi petunjuk menjemur baju yang benar. Coba langkah pertama yang mana ya? Tepat sekali. Yang pertama adalah peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian yang kedua, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Selanjutnya, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Dan yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Anak-anak soleh dan soleha, praktikkan kegiatan menjemur pakaian ini di rumah ya. Nah, itu dia untuk pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah disusun secara urut, menggunakan kalimat perintah, halus, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Kita juga bisa menyusun kata acak atau gambar acak menjadi sebuah ungkapan petunjuk. Ketika kalian memberi tanggapan pada ungkapan petunjuk, harus diucapkan dengan santun. Sekarang saatnya tugas. Yang pertama, mengerjakan Ayo Berlatih halaman 96. Ada 2 soal A dan B dikerjakan menurut petunjuknya. Kemudian yang kedua, praktik menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar ada di halaman 100, yaitu menyusun cara mencuci tangan dengan memberikan nomor, kemudian praktikkan cara mencuci tangannya di video lalu dikirim japri seperti biasa ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.